Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan hasil inovasi puller 3 jauh yang telah kita buat. Kami dari kelas D4 PM3C dengan kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, saya ketua kelompok di sini. Saya Muhammad Ariel Roihan dengan NIM 2304066. Dan saya Tasya Kamila sebagai anggota dengan NIM 2304075. Nah, kemudian di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Puller atau penarik adalah alat esensial dalam bidang manufaktur dan pemeliharaan untuk melepas komponen yang terpasang dengan erat, seperti bearing ataupun gear. Desain puller 2 cakar atau 2 jauh yang umum digunakan, meskipun sederhana, terbukti memiliki keterbatasan kinerja yang signifikan. Nah, tujuannya yaitu memodifikasi kekurangan desain puller 2 jauh untuk meningkatkan daya cengkram. Kemudian di sini ada analisis desain awal atau desain puller 2 jauh. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan ini ada desain puller 2 jauh. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama ada stabilitas yang kurang memadai. Dimana pada puller 2 jauh ini hanya 2 titik kontak yang menyebabkan ketidakseimbangan gaya. Puller rentan bergeser atau terlepas saat beban tinggi. Kemudian ada distribusi gaya tarik tidak sentris. Nah, gaya tarik terkonsentrasi pada 2 titik berpotensi merusak tepi komponen atau menyebabkan misalignment. Kemudian ada risiko keamanan tinggi. Nah, pelepasan puller yang tiba-tiba meningkatkan risiko cedera pada operator. Kemudian ada keterbatasan aplikasi. Nah, kesulitan dalam mencengkeram komponen dengan bentuk tidak teratur atau yang membutuhkan daya cengkeraman merata. Kemudian ada proses penyetelan lambat. Nah, tidak adanya mekanisme pengunci permanen menyebabkan operator harus berulang kali menyesuaikan cakar sebelum penarikan. Selanjutnya itu ada pengembangan dan pembaruan desain. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi, proses pengembangan produk difokuskan pada beberapa komponen. Pembaruan paling krusial adalah penambahan cakar, penarik, dan modifikasi pada sistem penopang pusat. Yang pertama ada puller jauh. Nah, pembaruan yang pertama itu ada pada jumlah cakar yang tadinya 2 menjadi 3. Untuk keunggulannya sendiri itu peningkatan ini mengubah konfigurasi gaya dari 2 titik kontak yang tidak stabil menjadi 3 titik kontak yang simetris dan seimbang. Ketiga cakar ini membentuk fondasi segitiga yang kokoh, sehingga mencegah puller miring atau bergeser saat tekanan tinggi diterapkan. Pembagian beban pada 3 titik juga secara signifikan mengurangi risiko kerusakan, deformasi, atau goresan pada benda kerja. Untuk gambaran dari puller jauh sendiri itu bisa dilihat di sini ada puller jauh yang berwarna pink. Kemudian yang kedua ada spider wheel atau pusat cakar. Nah, komponen ini secara fungsional menggantungkan attachment berbentuk Y pada desain 2 cakar. Spider wheel adalah komponen pusat berbentuk roda yang memiliki 3 alur presisi untuk menahan dan memandu masing-masing cakar. Keunggulannya sendiri itu memastikan bahwa ketiga cakar bergerak secara serempak, selalu berada pada jarak yang sama dari poros. Hal ini menciptakan daya tarik yang merata, menghilangkan konsentrasi tegangan yang tidak diinginkan pada satu sisi, dan menjamin penarikan yang lurus dan terkontrol. Untuk gambaran dari spider wheel itu bisa dilihat pada desain yang berwarna
oren. Nah, selanjutnya itu ada carrier arm well. Pembaru ini adalah komponen pengatur yang terdapat pada desain 3 cakar untuk mengendalikan pergerakan lengan cakar. Untuk keunggulannya sendiri itu, komponen ini memungkinkan pengguna untuk mengatur diameter cengkeraman 3 cakar secara bersamaan dan simetris, sehingga lebih mudah dan cepat menyesuaikan puller dengan berbagai ukuran benda kerja. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu penyiapan. Itu gambaran dari desainnya itu ada di desain bisa dilihat yang berwarna oranye. Yang keempat ada hexagon head bolt. Baut ini adalah versi yang diperbarui dari center bolt pada puller 2 jauh. Meskipun fungsinya serupa, desain hexagon head bolt ini seringkali dilengkapi dengan ujung yang dapat berputar. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu, ujung yang dapat berputar mencegah kerusakan atau goresan pada ujung poros saat baut ditekan. Untuk gambaran dari hexagon sendiri itu ada pada ujung. Yang kelima ada rod atau batang penghubung. Nah, batang ini merupakan komponen tambahan yang menghubungkan setiap cakar ke spidol wheel. Keunggulannya sendiri itu, batang ini berfungsi sebagai lengan ekstensi dan penopang struktural, memastikan cakar tetap tegak lurus dan stabil selama proses penarikan. Untuk gambarnya sendiri itu yang berwarna abu-abu nih, yang tegak lurus. Kemudian yang terakhir ada handle atau pegangan. Meskipun handle bisa ditemukan pada desain lama, desain handle pada puller 3 cakar seringkali lebih ergonomis dan terintegrasi dengan mekanisme putar. Untuk keunggulannya sendiri, pegangan yang dirancang lebih baik memungkinkan pengguna untuk menerapkan torsi yang lebih besar dengan kenyamanan dan kontrol yang lebih baik. Ini mengurangi kelelahan dan meningkatkan presisi saat memutar baut. Yang kedua, komponen yang sangat ketat, berwarna coklat yang ada di bagian rod. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan desain puller 2 jauh dengan puller 3 jauh. Nah, bisa dilihat dari sini, ini juga jauhnya itu ya berbeda. Kemudian handle-nya, kemudian juga ini perbedaan desainnya yaitu jumlah cakar atau kakinya. Puller 2 jauh memiliki 2 buah cakar atau kaki yang berfungsi untuk mencengkram komponen yang akan ditarik, misalnya bearing ataupun gear. Sedangkan puller 3 jauh memiliki 3 buah cakar atau kaki yang mencengkram komponen yang akan ditarik. Nah, sistem penjepitnya yaitu puller 2 jauh mencengkram komponen dari 2 sisi yang berlawanan. Ini menciptakan 2 titik kontak pada benda kerja. Kemudian puller 3 jauh yaitu mencengkram komponen dari 3 sisi membentuk segitiga sekeliling benda kerja. Nah, ini menciptakan 3 titik kontak. Kemudian distribusi gaya, puller 2 jauh memiliki gaya tarik terpusat pada 2 titik. Hal ini berpotensi menyebabkan gaya yang tidak merata karena cuma memiliki 2 jauh. Nah, kemudian ada puller 3 jauhnya yaitu memiliki gaya tarik didistribusikan secara lebih merata ke 3 titik di sekeliling benda kerja. Ini meminimalkan risiko kerusakan, deformasi atau kemiringan pada benda yang ditarik pada saat melepas bearing ataupun gear. Nah, kemudian ada aksesibilitas. Puller 2 jauh lebih ringkas dan seringkali mudah digunakan di ruang kerja yang sempit ataupun terbatas, di mana puller 3 jauh mungkin tidak bisa masuk. Kemudian puller 3 jauh membutuhkan lebih banyak ruang di sekeliling benda kerja untuk menempatkan ketiga cakarnya. Nah, kemudian stabilitas, puller 2 jauh memiliki atau tidak memiliki gerak. Nah, kemudian di sini ada stabilitas, puller 2 jauh kurang stabil karena hanya memiliki 2 titik tumpunan. Puller ini cenderung bergeser atau miring jika tidak dipasang dengan sangat hati-hati ataupun tidak merata.
Nah, kemudian puller 3 jauh yaitu jauh lebih stabil karena 3 titik tumpuan membentuk tripod, memberikan keseimbangan yang baik. Ini mencegah puller miring atau selip saat proses penarikan berlangsung. Keunggulan dari desain baru yaitu desain puller 3 jauh. Yang pertama ada peningkatan stabilitas. Ini cengkraman puller ini menciptakan tripod yang sangat stabil. Kalau tidak mudah mungkin itu slip. Bahkan di bawah tekanan tinggi pun ini secara signifikan meningkatkan keamanan pengguna dan efisiensi kerja. Kemudian juga distribusi gaya yang optimal. Gaya tarik disebarkan secara merata ke 3 titik kontak sehingga minimalkan konsentrasi tekanan pada satu area. Hal ini secara efektif mengurangi risiko kerusakan pada benda kerja. Kemudian kerja yang lebih unggul. Kombinasi stabilitas dan distribusi gaya yang merata membuat puller 3 jauh ini mampu melepaskan komponen yang sangat mancung tanpa memerlukan alat bantu tambahan. Kemudian yang terakhir ada keserbergunaan. Fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai ukuran serta jenis komponen, termasuk untuk fungsi penarikan internal maupun eksternal. Di sini ada hasil uji beban pada puller 3 jauh yang menggunakan materialnya tuh IC 4340 karena pada baja paduan berkekuatan tinggi yang sangat baik untuk ditempa dan diperlakukan panas. Proses thermalizing atau annealing diikuti dengan heating akan memberikan kekuatan tarik yang sangat tinggi. Alasan diuji beban itu karena salah satu keunggulan dari desain kita atau desain puller 3 jauh ini salah satunya itu ada distribusi gaya yang optimal, yang dimana gaya tarik yang disebarkan secara merata ke 3 titik cakar sehingga meminimalkan konsentrasi tekanan pada satu area. Untuk hasilnya sendiri akan dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung seperti apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu semua pada bagian material ini menggunakan material IC 4340 steel. Nah, kemudian kita melakukan fix support di area bawah sini. Kemudian kita memberikan gaya ketiga dari bagian bawah sini ataupun ujung untuk menarik atau mencengkram si gear ataupun bearing. Nah, kemudian kita memberikan mesh sebelum kita melakukan analisis. Nah, kemudian di sini kita sudah menentukan hasil misalnya. Nah, gaya yang sudah dihasilkan yaitu yield strength-nya 710. Nah, kita ambil dari masing-masing beban yang diberikan di sini atau gaya yang telah diberikan itu masing-masing di 2300 Newton. Kenapa kita ngambil setengahnya? Karena kita mengambil batas safety faktornya dari si beban maksimal yang telah dicapai. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.